Kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 pada mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan oleh kelompok 5 ALK dan SA. Anggota kelompok yang pertama, Marta Niskasari dengan NIM 22080694106. Yang kedua, Daniar Pasya dengan NIM 22080694121. Yang ketiga, Ulfa Juwita Maharani dengan NIM 22080694126. Dan yang keempat, Anastasia Arita dengan NIM 22080694197. Dan yang terakhir, Muhammad Figo Yosawiyata dengan NIM 22080694210. Isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis global. Investor, regulator, dan publik tidak lagi hanya menilai perusahaan dari kinerja keuangan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang keberlanjutan tersebut. Sejalan dengan hal itu, International Sustainability Standard Board atau ISSB menerbitkan standar global yaitu IFRS S1 dan IFRS S2 yang di Indonesia diadopsi melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Pada video ini, kami akan menganalisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 pada PT Japfa Comfit Indonesia Tbk dengan menggunakan data yang bersumber dari Sustainability Report perusahaan, serta mengacu langsung pada setiap klausul pengungkapan dalam PSPK 1 dan PSPK 2. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Japfa telah siap secara kebijakan, tata kelola, dan pengungkapan dalam menghadapi kewajiban pelaporan keberlanjutan berbasis standar global. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1971 dan hingga saat ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor protein hewani. Japfa menjalankan model bisnis integrasi vertikal yang mencakup seluruh rantai nilai agribisnis, mulai dari penyediaan pakan ternak, pembibitan unggas dan perikanan, kegiatan budidaya, hingga pengolahan dan distribusi protein hewani kepada konsumen akhir. Dengan model bisnis ini, Japfa memiliki kontrol yang kuat terhadap kualitas, efisiensi produksi, serta keberlanjutan operasional di setiap tahapan proses bisnisnya. Kegiatan utama perusahaan meliputi beberapa segmen bisnis, yaitu produksi pakan ternak, pembibitan ayam ras, peternakan ayam pedaging dan petelur, budidaya perikanan, serta pengolahan produk protein hewani seperti ayam olahan dan produk berbasis daging lainnya. Segmen pakan ternak menjadi salah satu kontributor pendapatan terbesar dan berperan sebagai fondasi utama dalam keseluruhan ekosistem bisnis Japfa. Sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Japfa Comfit Indonesia Tbk memiliki basis pemangku kepentingan yang luas, mulai dari investor, mitra peternak, konsumen, hingga masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan operasionalnya, Japfa memiliki keterkaitan yang erat dengan isu-isu keberlanjutan. Aktivitas produksi pakan ternak dan peternakan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti penggunaan energi dan air, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta kesejahteraan hewan. Selain itu, perusahaan juga berhadapan dengan isu sosial seperti kesejahteraan peternak mitra, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dengan skala usaha yang besar dan kompleksitas operasional yang tinggi, PT Japfa menghadapi berbagai risiko dan peluang keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan regulasi dan ekspektasi investor global. Kondisi ini menjadikan Japfa sebagai objek analisis yang relevan dalam menilai kesiapan implementasi standar operasional
keberlanjutan global, khususnya IFRS S1 dan IFRS S2 yang diadopsi dalam PSPK 1 dan PSPK 2. Oleh karena itu, analisis terhadap Sustainability Report PT Java Confit Indonesia Tbk menjadi penting untuk melihat sejauh mana perusahaan telah mengungkapkan informasi keberlanjutan yang material secara finansial, serta bagaimana kesiapan perusahaan dalam menghadapi kewajiban pelaporan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan perubahan iklim di masa mendatang. Apa itu PSPK 1 dan PSPK 2? Di Indonesia, PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan pernyataan standar pengungkapan keberlanjutan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai bagian dari proses adopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards yang dikeluarkan oleh International Sustainability Standards Board. PSPK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterbandingan pengungkapan informasi keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan risiko dan peluang keberlanjutan yang berdampak pada nilai perusahaan. Baik, PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia yang bergerak secara terintegrasi mulai dari produksi pakan ternak hingga produk protein hewani. PT Java Confit Indonesia Tbk telah menerbitkan Sustainability Report berdasarkan GRI Standard dan POJK 51. IFRS S1 mengatur pengungkapan umum keberlanjutan yang berdampak pada posisi keuangan perusahaan. Sementara IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Adapun terdapat 4 pilar yaitu governance, strategy, risk management, dan metrics and targets. Governance atau tata kelola keberlanjutan. Perusahaan wajib mengungkapkan bagaimana struktur tata kelola untuk mengawasi isu keberlanjutan yang meliputi: pertama, peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan risiko dan peluang keberlanjutan. Yang kedua, frekuensi pembahasan isu keberlanjutan dalam rapat manajemen. Yang ketiga, mekanisme pelaporan internal terkait isu keberlanjutan. Dan yang keempat, integrasi tanggung jawab keberlanjutan dalam struktur organisasi. Tujuan pengungkapan ini adalah agar pemangku kepentingan memahami sejauh mana komitmen pimpinan perusahaan terhadap adanya isu-isu keberlanjutan. Strategi. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan yang nantinya dapat mempengaruhi: pertama, model bisnis dan rantai nilai perusahaan. Yang kedua, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan. Yang terakhir, keputusan investasi dan operasional perusahaan. Nah, tujuan dari pembuatan strategi perusahaan ini agar pengguna laporan dapat menilai ketahanan atau resilience strategi perusahaan terhadap risiko-risiko isu keberlanjutan. PSPK 1 Governance. Dalam aspek tata kelola, Java telah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, namun belum dijelaskan secara rinci peran dewan dan manajemen dalam mengawasi risiko keberlanjutan sesuai dengan ketentuan PSPK 1. PSPK 1 yang kedua yaitu strategi. Java telah melaksanakan berbagai inisiatif keberlanjutan, namun keterkaitan langsung antara risiko keberlanjutan dengan strategi bisnis dan dampak finansial masih belum diungkapkan secara mendalam. Cakupan pengungkapan PSPK 1 Risk Management atau Manajemen Risiko Keberlanjutan. Perusahaan wajib mengungkapkan proses yang digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan. Yang kedua, menilai tingkat dampak dan kemungkinan risiko. Yang ketiga, mengelola serta memitigasi risiko tersebut. Dan yang keempat, mengintegrasikan risiko keberlanjutan ke dalam sistem manajemen risiko perusahaan.
Pengungkapan ini harus menjelaskan metodologi penilaian risiko serta hubungan risiko keberlanjutan dengan risiko operasional dan keuangan. Tujuan dari pengungkapan ini yaitu untuk menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mengelola risiko keberlanjutan secara sistematis. Cakupan pengungkapan PSPK 1, metrik dan target. Pada pilar ini, PSPK 1 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan yang pertama, indikator kinerja utama atau Key Perform Indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan. Yang kedua, target keberlanjutan yang telah ditetapkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, dasar pengukuran dan metodologi yang digunakan. Yang keempat, capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dan yang kelima, konsistensi data dari periode ke periode, serta penjelasan jika terjadi perubahan metodologi. Selanjutnya, risk management. PSPK 1 mensyaratkan sistem manajemen risiko keberlanjutan yang terintegrasi. Dalam laporan Java, risiko keberlanjutan telah diidentifikasi, yaitu yang pertama risiko penyakit. Penyebaran penyakit tingkat hulu akan menyebabkan pengaruh yang lebih besar di tingkat hilir dan memberikan risiko kerugian bagi perseroan. Yang kedua, ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Jagung dan kedelai merupakan bahan baku utama bagi divisi pakan ternak. Perseroan harus mengantisipasi fluktuasi harga bahan-bahan tersebut, karena harga bahan baku tersebut masih tergolong sebagai komoditi internasional. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Inflasi dan nilai tukar yang semakin sulit diproyeksikan memberikan dampak langsung pada hampir seluruh bidang industri termasuk pada perseroan. Namun, risiko tersebut belum terintegrasi penuh dengan manajemen risiko keuangan. Selanjutnya, metrik dan target. Java menyajikan sejumlah data ESG, tetapi target kuantitas dan metrik kinerja yang spesifik untuk setiap risiko keberlanjutan masih sangat terbatas. Cakupan pengungkapan PSPK 2. PSPK 2 mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan yang secara spesifik berkaitan dengan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kinerja keuangan, posisi keuangan, serta prospek perusahaan. Standar ini mengharuskan perusahaan mengungkapkan bagaimana risiko dan peluang iklim dikelola dan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Manajemen risiko perubahan iklim. PSPK 2 mewajibkan pengungkapan mengenai yang pertama, proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko iklim. Yang kedua, integrasi risiko iklim ke dalam sistem enterprise risk management. Yang ketiga, metode prioritas risiko iklim dibandingkan risiko bisnis lainnya. Dan yang keempat, tindakan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan perusahaan. Fokusnya adalah memastikan risiko iklim tidak dikelola secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari manajemen risiko korporasi. Selanjutnya yaitu risiko iklim. Java secara proaktif menghadapi tantangan perubahan iklim dengan melakukan analisis skenario iklim. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis risiko iklim secara efektif guna mengembangkan strategi mitigasi yang lebih baik. Akan tetapi, dalam konteks PSPK 2, Java belum mengungkapkan analisis risiko iklim terhadap perubahan iklim terhadap kinerja keuangan. Emisi dan target iklim. Pengungkapan target emisi gas rumah kaca seperti skop 1, 2, dan 3 yang diwajibkan dalam IFRS S2 telah disampaikan secara komprehensif pada PT Java Comfit. Cakupan 1, jumlah produksi energi selain listrik. Cakupan 2, jumlah konsumsi listrik. Dan cakupan 3, estimasi atas operasional perunggasan. Bagi perusahaan, Java perlu memperkuat integrasi isu keberlanjutan dengan strategi dan pelaporan keuangan, serta memulai mengembangkan analisis skenario iklim dan target emisi yang terukur. Bagi investor, hasil ini menunjukkan bahwa Java memiliki komitmen keberlanjutan, namun masih menghadapi resiko transisi dalam memenuhi standar global pelaporan keberlanjutan. Bagi publik dan regulator, analisis ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan kesiapan sistem pelaporan agar implementasi IFRS S1 dan S2 dapat berjalan efektif di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa kesiapan IFRS S1 dan S2 bukan hanya kewajiban kepatuhan,
tetapi juga peluang strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, daya saing, dan kepercayaan pasar. Demikian analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Demikian analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS 2 pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Terima kasih atas perhatian Anda.